Fitri mestinya diundang satu lagi dari Kemenpan-RB atau BKN ya, karena semangat kita di Komisi 2 waktu rapat itu berdasarkan kesimpulan yang kita dapat dari pendapat dan pandangan teman-teman Komisi 2, kita itu maunya mempercepat, ya, mempercepat penataan dan penyelesaian, dan waktu yang kita berikan itu adalah waktu untuk batas akhir penataan dan penyelesaian tersebut, bukan waktu dimulainya gitu. Ini kelihatannya apa ya, ada perbedaan pemahaman yang mengimplementasikan hasil rapat tersebut. Demikian, Fitri. Oke, tapi kemudian sampai Menteri Rini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 ini merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Artinya ada salah tafsir atau bagaimana, Pak Zulfikar? Ya, keputusan bersamanya sebenarnya kan kalau kita ikuti proses rapat itu adalah mempercepat kan, mempercepat penataan dan penyelesaian. Dan sekali lagi waktu yang kita berikan itu adalah batas akhir penataan dan penyelesaian itu, bukan dimulainya, termasuk dimulainya pengangkatan. Kalau kita sih maunya, kalau memang tahapan itu sudah selesai yang CPNS maupun CP3K tahap 1 yang saat ini sudah pengisian daftar ibu dan pengusulan NIP, ya udah di SK-kan saja kan. Maret ini ya yang formasi 2004 itu yang tahap 1 dan PNS itu mestinya kan April atau Mei sudah keluar tuh pengangkatannya. Lalu yang tahap 1 juga kalau memang harus Juli ya Juli keluar, begitu Fitri. Tidak diserentakkan CPNS itu 1 Oktober 2025 dan CP3K 1 Maret 2026. Ya berangsur-angsur saja begitu. Oke. Baik, Pak Agus, apabila kita lihat ini nampaknya ada perbedaan pandangan antara dari Menpan RB dengan Komisi 2 DPR sendiri. Ini menurut Anda seperti apa? Karena kan sebetulnya para CASN ini sudah terlanjur kemudian gelisah, resah mendengar kemudian adanya informasi mengenai penundaan pengangkatan. Ya, bagus Pak Zul. Saya senang kalau ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, ngikut ngekor aja terus, kita masyarakat tidak suka, Pak. Jadi perbedaan itu bagus dan itu harus diteruskan. Nah, terkait dengan CPNS ini, ya ngapain diundur dulu. Tapi saya menduga pasti karena pemekaran kementerian, institusi, ya itu lalu dampaknya kepada positioning dari masing-masing CPSN. Karena mau kemana dia, mau ditaruh di institusi mana, lembaga mana, pemerintah daerah mana. Kan ada pemekaran juga. Kemudian terkait dengan gaji, dengan anggaran. Jadi pasti Bu Rini juga memikirkan hal itu. Gimana caranya, belum jelas nih dari Kementerian Keuangan. Kan pengalaman saya menyatukan 2 kementerian 10 tahun yang lalu, itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun baru beres. Nah ini kan baru berapa bulan, pasti kelabakan semua, termasuk Menteri Keuangan dan Sekretariat Negara. Jadi ya seperti ini sekarang, ya korbannya adalah para CPNS dan P3K ini. Nah saya mendukung Pak Zul, Pak jangan menurut saja Pak, Bapak harus punya pendapat dalam hal ini. Itu. Oke, Pak Zulfikar, nah ini mengenai respon dari masyarakat sendiri, kan ini banyak kemudian mendapat aksi penolakan di media sosial, kemudian sudah viral, kemudian ada juga yang membuat petisi online, ada kemudian yang mengeluh karena sudah resign dari tempat kerja tapi kemudian tidak mendapat kepastian seperti itu. Nah ini bagaimana DPR sebagai kemudian Dewan Perwakilan Rakyat ini kemudian mengakomodir aspirasi-aspirasi CASN yang saat ini sedang gelisah, Pak Zulfikar? Sebenarnya kegelisahan itu sudah kita tangkap pada saat rapat, sehingga waktu itu semangat kita adalah mempercepat. Nah, dengan seperti ini keputusan dari PAN RB dan BKN, maka sekali lagi kita minta agar ada perubahan kebijakan, tidak harus serentak pengangkatan itu ya. Kalau memang tahapannya sudah tuntas, yang CPNS dan CP3K tahap 1 ya sudah selesaikan, segera angkat, keluarkan SK-nya. Gitu. Kalau yang tahap 2 juga nanti Juli, ya Juli selesaikan. Saya kira begitu, Fitri. Dan menurut saya ini bukan soal anggaran ya, karena kalau kita kaitkan dengan efisiensi, ini kan bagian dari belanja pegawai. Nah, belanja pegawai itu tidak termasuk yang diefisiensi. Lalu ini kan juga sudah kebijakan periode lalu, dan pengadaan formasi 2004 itu sudah diketahui pemerintah sebelumnya dan setelahnya juga tahu. Nah, tentu anggaran sudah disiapkan. Nah, mungkin ya kalau saya sih membaca lebih kepada tadi yang dibilang oleh Pak Agus ya, kira-kira perlu ada penataan formasi dengan adanya
pemekaran di kementerian dan di lembaga. Kira-kira itu, Bu Fitri. Oke, Pak Agus, artinya ketika kemudian DPR memiliki pandangan yang berbeda dengan Kemenpan RB, apakah kemudian masih ada peluang bahwa pengangkatan CPNS ini sesuai tadi dikatakan oleh dari Komisi 2 dipercepat seperti itu jika memang sudah tidak usah kemudian serentak dilakukan pada bulan Oktober 2025 untuk CASN? Ya tentu bisa saja ya, karena kalau itu betul, saya tidak belum melihat notulennya. Ini barusan ada yang kirim ke saya, nanti saya baca dulu. Nah ya maksud saya bisa saja itu dilakukan. Karena memang beberapa daerah kalau saya lihat ya Pak Zul, itu ada pemerintah daerah yang sudah melakukan rekrutmen nih. Nah ini juga berbahaya dan ini bagaimana tanggung jawab Kemendagri ini ya untuk ini. Apakah betul serentak? Ternyata sudah ada yang bocor nih, data masuk ke saya nih. Kementerian beberapa daerah sudah merekrut gitu ya. Nah hal-hal semacam gini tolonglah jangan informasi seperti ini harus baik. Nah saya mempertanyakan peran PCO ini, Presidential Communication Office ini kok tidak ikut memberikan pengumuman. Harusnya kan kesepakatan dengan DPR itu bisa disampaikan kepada publik supaya menenangkan semua bahwa sudah ada kesepakatan yang ternyata tidak sepakat itu tadi. Nah, jadi ini memang sangat merugikan CPNS dan P3K-nya itu karena ya mereka kan berharap ya bahwa akan jadi CPNS. Tadi ada yang sudah bayar penalti ketika mematahkan kontrak di perusahaan swasta misalnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ini harus ada emergency exit-nya supaya masyarakat tidak terlalu dipojokkan. Kita ini semua sudah dipojokkan terus oleh pemerintah gitu ya. Jadi mohon bisa dipikirkan, Pak Zul bisa panggil lagi kemungkinan Bu Rini untuk coba membahas tadi, mengembalikan apa yang sekarang ini bertebaran di publik. Oke, Pak Zul tanggapannya? Ya, saya setuju, justru itu saya selalu bilang agar kebijakan itu bisa dirubah lah. Kalau memang sudah selesai pembekasannya, dalam hal ini pengisian data riwayat hidup dan pengusulan NIP-nya, ya segera saja diangkat, berangsur-angsur saja. Dan perlu kita tegaskan lagi bahwa waktu yang kita berikan itu adalah batas akhir ya penataan dan penyelesaian, bukan dimulainya. Dan sekali lagi kalau soal anggaran menurut saya adalah pemerintah ini. Apalagi ini kan untuk yang akan membantu Presiden, membantu Menteri bekerja ya. ASN ini kan baik PNS maupun P3K sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Nah, kalau kita pun tidak bisa memastikan nasib mereka, nah bagaimana nasib yang akan dilayani dan yang akan mendapatkan dampak dari pelaksanaan kebijakan itu. Mudah-mudahan dengan kita hadir di Metro TV, diundang di Metro TV ini dan semakin banyaknya yang menyampaikan aspirasi dengan berbagai bentuk, pemerintah bisa merubah kebijakan serentak pengangkatan itu. Kalau memang bisa berangsur-angsur, ya lakukan berangsur-angsur saja sesuai dengan proses yang sudah dikerjakan oleh teman-teman CPNS dan CP3K. Demikian, Fitri. Baik, Pak Zulfikar, karena ini kemudian sudah terlanjur viral dan membuat keresahan publik, apakah kemudian Komisi 2 akan kembali melakukan pertemuan dengan Kemenpan RB untuk kemudian meluruskan informasi ini agar tidak menjadi disinformasi kepada masyarakat? Bisa juga nanti kita akan lihat rapat pimpinan, rapat kapoksi atau internal komisi, bisakah kita panggil? Kalau memang harus kita panggil, Fitri. Ya, Mbak Fitri, ini ada saya baca nih kesimpulan rapat dengan DPR dengan Komisi 2 Pak Zul. Nomor 4 itu dalam rangka percepatan penjalan CPNS untuk formasi itu PAN RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025. Jadi betul Pak Zul menyelesaikannya. Jadi dari sekarang sudah bisa sebetulnya diangkat. Gitu Pak Zul. Ya, berarti sama saya dengan Pak Agus kan. Batas ini kesimpulan penyelesaiannya waktu yang kita berikan itu kan, bukan dimulainya kan gitu. Ini kesimpulan rapat kerja Rabu 5 Maret Pak. Ya, Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulfikar dan juga Pak Agus.